Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya hari ini. Oke, jangan lupa hari ini kita akan belajar lagi prakarya dan kewirausahaan ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini untuk kalian semua yang telah mendengar dan akan terus mendengar sampai selesai ya. Materi kita hari ini yaitu terkait dengan break even point. Anak-anak, sebelumnya ibu minta maaf jika ada suara yang ada di belakang suara ibu karena kondisinya ibu sedang di rumah. Kalian juga pasti lagi stay at home ya. Jadi ibu minta maaf sebelumnya karena agak ramai di sini ya. Oke, hari ini kita akan lanjut ya materi kita ke break even point. Break even point sudah pernah kita pelajari di semester sebelumnya. Apa sih break even point? Break even point itu adalah titik di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan. Ya benar banget ya, jadi nggak rugi nggak untung juga, artinya ya impas lah ya, makanya dikatakan nilai titik impas ya. Fungsi break even point itu yang pertama adalah dapat aware dengan dana yang kita gunakan ya. Jadi kita harus tahu nih dana yang kita keluarkan itu berapa ya. Jadi kita harus aware, jangan main seenaknya, nggak usah dianggap itu mah, nggak usah lah, nggak usah dihitung, nggak kayak gitu. Jadi semuanya itu harus dihitung. Emang sih terlihat perhitungannya ya, tapi memang itu adalah suatu pengeluaran, gimana dong ya, itu harus include karena itu adalah uang kita kan. Jadi kita harus aware sama uang kita sendiri ya, supaya kita bisa mendapatkan laba yang kita inginkan tentunya. Nah, di sini lalu yang kemudian fungsi kedua adalah dapat digunakan sebagai proyeksi. Kenapa? Karena dengan rumus break even point ini kita tahu berapa jumlah unit yang kita perlukan untuk mencapai target nilai impasnya ya. Apakah setelah produksi 15 atau setelah produksi 20 baru kita dapat nilai impas, lalu kemudian di produksi 2021 maka nanti tinggal mengurangi dari biaya variabel aja gitu kan, dan seterusnya. Ini harus kita perhatikan anak-anak. Lalu kemudian berapa nominal rupiah penjualan yang harus kita capai sehingga kita mendapat balik modal ya. Jadi berapa sih rupiahnya yang harus kita capai total seluruhannya untuk memenuhi variabel bebas, jadi kan variabel cost dan juga fixed cost. Kok ibu jadi ke pelajaran biologi ya. Oke, mohon maaf ya. Oke, selanjutnya di sini kalian ada keterangan-keterangan mengenai 3 elemen. 3 di bawahnya ada 4. Oke, salah nulis mungkin ya. 4 elemen yang ada di rumus BP ini bu copy dari salah satu website ya. Fixed cost itu apa ya, jangan ketukar ya. Fixed cost itu biayanya tetap ya. Biaya tetap yang dikeluarkan berapapun unit produksinya ya. Sementara variable cost itu semakin besar jumlah produknya ya semakin besar juga pengeluaran biayanya ya, karena terkait dengan bahan-bahan yang digunakan. Terus kemudian biaya apalagi ya, bayar selain bahan, listrik mungkin ya kan, kalau kalian butuh mesin ya kan butuh listrik. Seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga ini harga penjualannya, kalian harus tahu berapa harga jual. Nah, untuk menentukan harga jual kalian harus lihat daya saingnya ya, pesaing kalian kira-kira berapa sih mereka jualnya gitu ya. Oke, terus kita harus jual berapa gitu ya, nggak mungkin kita jual lebih mahal, paling nggak sama seperti daya saingnya. Nanti bedanya apa? Bedanya keunikan dari usaha kerajinan yang kita buat ya, produk-produk yang kita buat. Lalu kemudian kontribusi margin per unitnya, jumlah keuntungan yang kita dapat ketika kita menjual produk. Berarti kontribusi margin per unit itu adalah rumusnya harga jual dikurangin variable cost, harga penjualan dikurangi variable cost ya. Oke, next ya. Sebelumnya kan kita sudah melakukan yang namanya tugas nih ibu ambil dari tugasnya Gek Putu Indah Yogaswari ya, kelas 11 BB1. Nah, ini ibu copy di sini aja biar mudah ibu lihatnya. Lalu kemudian di sini ada rumus BEP. Rumus BEP-nya itu adalah BEP unit. Kalau kita mau tahu jumlah unit berapa sih unit yang kita butuhkan untuk
mendapatkan nilai titik impas berapa sih rupiahnya ya. Ini rumus yang kedua. Rumus yang pertama kita masukkan ke sini ya. Fixed costnya Indah itu adalah 3.000 gunting dan cutter 4.000, berarti total 7.000 ya. Masukin sini 7.000 dibagi harga per unit. Harga per unitnya itu adalah 18.000 ya. Oke, lalu kemudian dikurangin biaya variabel per unitnya. Biaya variabelnya itu adalah semua totalnya 22.000. 22.000 ini dibagi 25 jadi 880 ya. Jadi BP unitnya adalah 0,4. Nah, ini artinya dalam memproduksi satu unit aja ya, Gek Indah ini udah mencapai nilai titik impas ya. Modalnya udah kembali, sudah memiliki keuntungan ya. Oke. Nah, perhatikan ya, Ibu mau koreksi di sini apakah yang sudah kalian buat ini sudah benar ya. Artinya di sini apakah kertas kado sebanyak 3 lembar ini ya mampu mencapai 25 unit rak gantung ya, atau ini tuh hanyalah 22.000 itu adalah variabel cost 1 unit. Nah, variabel cost yang harus kalian buat adalah 25 unit ya nak ya. Jadi tolong ini diperhatikan ya supaya tidak salah hitung usaha kalian. Lalu kemudian di sini ada BEP rupiah. Kalau BEP rupiahnya di sini masukin aja rumusnya sesuai yang di atas ya. Kalau sudah maka dapat hasilnya yaitu 7.368 ya. Oke, sebelumnya ini 17.120 udah tahu ya dari mana? Nih, dari contribution marginnya dia. Ya. Lalu kemudian tinggal masukin rumus tadi kan Ibu bilang seperti itu. Lalu kemudian dapat 7.368 ya. Artinya nilai segini itu sudah menutupi biaya variabel dan juga biaya fixnya, biaya tetapnya seperti itu. Jadi makanya tadi ini kalau sudah dapat BEP unitnya 0,4 ya udahlah, gak usah nulis lagi BEP rupiah sebenarnya karena sekali dia jual langsung untung ya. Kayak seperti itu. Jadi lebih simpel. Nah, ini Ibu kasih contoh, misalnya ada Pak Made yang lagi buka toko kerajinan tas dari limbah plastik. Nah, ini berandai-andai aja ya, nggak mungkin nilainya harga tasnya itu 300.000 dari limbah plastik. Mungkin aja kali ya, tapi kalau misalnya itu bagus banget dan worth it banget. Pokoknya ini berandai-andai aja, ini bukan suatu yang nyata. Ya, Pak Made ini punya toko, fixed cost-nya itu 3 juta, variable cost-nya 200.000, harga jualnya 300.000. Terus BP unit sama BP rupiahnya berapa ya, dimasukin aja rumusnya. Jadinya BP unitnya itu 30 unit ya. Karena ini tadi rumusnya tadi ya. Jadi kalau udah 30 unit dia baru nilai impas ya. Jadi wah, berarti dia harus target gimana nih Pak Made supaya bisa mencapai 30 unit. Apakah per hari kah atau per seminggu kah untuk bisa menentukan BP unitnya supaya nanti per bulannya dapat laba gitu loh maksud Ibu ya. Jadi kalian harus tentuin ya. Lalu kemudian BP rupiahnya ini adalah dari Pak Made 3 juta dibagi kontribusi marginnya berarti 300 dikurangin 200 ya adalah 100.000. 100.000 dibagi 300.000 harga per unitnya yaitu 0,33, berarti 3 juta dibagi 0,33 adalah 9 juta. Nah, kalau sudah mendapat 9 juta itu berarti dia belum untung ya, dan tidak rugi juga ya. Jadi dia baru sampai nilai titik impas ya. Kenapa 9 juta ya? Karena dia punya fixed cost-nya 3 juta. 9 kurang 3 6 juta. 6 jutanya lagi apa? Buat nutupin variable cost-nya yaitu 30 kali 200.000 ya. Ya, itu 6 juta. Nah, itu. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk membuat suatu usaha harus benar-benar kita perhatikan nilai BEP-nya. Berapa hari berapa kali, berapa jumlah produksinya dalam satu hari ya, supaya kita tahu
laba nanti selama sebulan berapa. Jangan sampai nggak ada labanya sama sekali dalam 1 bulan ya. Kalau ini dilakukan dalam waktu 1 hari, wah coba bayangkan, misalnya ini 30 aja udah nutupin ya yang namanya biaya tetapnya ya. Maka kedepannya dia hanya butuh misalnya 30 nih, ya udah 30 kali sisa harinya lagi kan masih 29 hari. 29 hari berapa tuh, 870 produksi ya kan. Ini 27 unit, lalu kemudian dikali lagi, dikali dulu sama yang namanya harga jualnya. Harga jualnya itu adalah 300.000. Nah, terus kalau misalnya ini lagi mau tahu labanya ya udah ini, sorry ibu copy aja deh biar cepet. Ini adalah variable costnya 200.000. Oke, berarti labanya berapa tuh? Ya udah, ini dikali bagian ini dikali ini, sama ini dikurang ini. Jadi labanya adalah sekitar 87 juta dalam 1 bulan. Nah, ini kalau misalnya kalian punya ide ya, dan ternyata pasarnya itu luas ya, kalian mau mencakup seprovinsi Bali gitu ya, kalian produksi segini misalnya per bulan 870 ya kan. Terus kemudian ini kan berandai ya nah ya, jadi ini masa peluangnya sungguh amat besar seperti itu. Jadi kalian jangan pernah takut untuk berwirausaha, supaya kalian mengalami proses pembentukan mental nantinya ya, bagaimana bertemu dengan orang, bagaimana mengatur masalah-masalah. Nah, kalau menurut ibu masalah keuangan itu adalah masalah yang pelik, tapi kalau kalian bisa yang namanya mengerjakan itu dengan humble, dengan keseriusan, dengan kegigihan, nggak mudah menyerah, bisa menghandle itu semua dengan baik, ibu yakin kalian akan menjadi orang yang sukses dan menjadi berkat buat semua orang. Nah, untuk itu ibu akhiri saja pertemuan kita hari ini, dan tetap semangat untuk kalian mempelajari kewirausahaan. Kalau kalian tertarik dan mau sharing ataupun kalian mau tanya-tanya lebih lanjut terkait rencana kalian ke depan, boleh kalian hubungin ibu lewat WA pribadi supaya kita bisa saling diskusi ya. Oke, sekian informasi yang bisa ibu sampaikan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya semua. Tidak ada tugas hari ini, hanya tugasnya adalah menonton saja dulu, memahami. Kalau ada yang kurang paham, silakan WA pribadi ibu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati ya. Ibu tutup dengan Om Santi 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 Om.